Ya, selamat datang di channel Masterclass ID. Hari ini kita akan ngebahas tips untuk membeli Ford Focus MK3. Ya, jadi kita akan membahas tuntas tips dan cara perawatan untuk Ford Focus MK3. Betul. Simak guys. Jangan di skip ya. Bisa kalian lihat nih di belakang saya terdapat beberapa unit Focus MK3 guys, dengan warna yang berbeda-beda. Ada sih merah nih 2. Jadi saya punya Ford Focus MK3, punya 4, MK3 setengah itu ada 2 dengan warna berbeda. Udah kayak pelangi ya. Nah, berhubung minggu lalu kita baru beli yang warna merah lagi, karena ada 2, ya udah kita jual 1. Tapi kebanyakan ya. Sungguh antik. Kilometernya ya antik banget. Ribu yang mana ya? Yang ini nih. Itu tuh. 20.000 ya. Itu kilometer 26.000. Antik guys. Ya, minggu lalu baru dapat dan hanya membutuhkan 1x24 jam Langsung ini laku ya. Sudah laku. Kenapa secepat itu? Karena Ford Focus MK3 sangat demand-nya sangat tinggi guys. Apalagi dengan kilometernya rendah itu udah pasti. Demand-nya cukup tinggi, sedangkan yang jual itu masih jarang. Jadi sampai kemanapun tetap diburu. Betul, kebanyakan kilometer udah tinggi ya. Ya. Di luaran tinggi. Kali ini kita akan membahas tips untuk memilih Ford Focus MK3. Apa saja? Ya. Jadi Focus MK3 dimasukkan ke Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Tetapi nicknya itu tetap di 2014. Jadi populasinya itu di tahun 2012, 13, 14, 3 tahun. Untuk tipenya, 3 tipe. Yang pertama tipe Trend. Tipe Trend itu engine-nya 1600 cc. Iya. Tetap pakai sistem transmisi 2 kaki. Belum ABS. Belum, dia masih power steering. Lumayan berat. Jadi kalian kalau mau berotot ya nanti. Nanti berotot ya. Itu yang tipe Trend. Di atasnya ada tipe Sport. Tipe Sport ya seperti ini. Kita nggak ada tipe titanium, karena apa? Nggak ada. Mungkin di pasaran sekarang harga secondnya tipe titanium itu lebih di bawah tipe Sport. Iya, betul. Kenapa? Peminatnya aja. Malah yang banyak ini ya, MK3 ya. Terus stylenya Focus ya hatchback, nggak ada sedan. Sedan itu kurang, menurut saya ya kurang. Iya. Kalau untuk MK3 pajaknya berapa? Nggak sampai 5 juta, di bawah 5 juta. Ya bisa kalian lihat ini di samping saya ada Focus MK3. Kali ini saya akan membagi tips dan trik untuk meminang Ford Focus MK3. Hal apa yang perlu kalian perhatikan? Yang pertama, fungsi dari electricalnya. Berhubung ini mobil, banyak modul elektrik sensor di mobil ini. Jadi kalian harus teliti memperhatikan electrical dari mobil ini. Nah, yang pertama lampu ya. Lampunya ini bisa apa? Ya, kalau bisa rusak lah. Bisa rusak. Jadi ini lampu sudah auto leveling, atas bawah, kanan kiri. Jadi ketika kita putar setir ke kanan, otomatis yang lampu ini Ke kanan. menyinari bagian blank spot. Kalau ke kiri, ya sebaliknya ke kiri. Ya, betul. Nggak mungkin kita ke kiri yang disinari kanan, nggak mungkin, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada headlamp washer. Ya, pastikan ini nyala, berfungsi ya. Dan ketiga, ini ada kalian perhatikan ada 6 titik sensor parkir. Ini sensor juga dipergunakan untuk auto parking. Betul. Jadi kalau sensor ini rusak, auto parking juga tidak berfungsi. Sekilas bagian depan itu yang harus kalian perhatikan. Simple sih ya. Simple. Tapi kalau rusak, udah nggak simple amat sih. Kita beralih ke samping. Di samping ini simple, tidak ada electrical yang perlu kalian perhatikan sih. Ini sudah pakai keyless ya. Pastikan ini dalam keadaan ketutup nih ya. Pastikan ketika mau buka, ini kalau di kantong, dibuka gini aja. Nah, sudah seperti biasa aja. Udah kayak nggak ada dosa bukanya ya. Nggak ada dosa sama. Sebaliknya kalau mau kunci, tinggal sentuh aja nih. Ini aja, nah ini ya, tinggal sentuh gitu ya. Simple ya. Simple. Yang belakang juga sama ya?
Sama, belakang cuma bisa buka, nggak bisa tutup. Nggak bisa nutup. Karena dia nggak ada ininya. Betul. Ya. Buka ya udah buka aja. Gitu. Tutup nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia nggak ada sensornya kalau di belakang ya. Nah, pastikan juga ini retract spionnya, retractnya itu berfungsi dengan baik. Baik, sempurna. Ya. Terus Kemudian kita beralih ke belakang. bagasi. Bagasi. Nih, contoh nih kekunci ya. Kekunci nih. Seperti belakang, ini mau buka tinggal buka aja. Oke. Jadi ini belum power door ya. Betul. Nah, masih pakai otot nih angkatnya nih. Biar sehat. Ya, Pastikan ban serep ada ya. ya, pastikan ban serep ada. Kalau nggak ada, itu kalian harus mempertanyakan. Nah, ini ban serep tipenya temporary ya. Jadi bukan yang all size sama seperti yang dipakai. Ini lebih kecil. Modelnya kaleng. Ini untuk penggunaan darurat aja. Oke. Sekarang kita beralih ke engine. Engine 2000 cc, 4 silinder, non turbo. Tenaganya 160 horsepower. Wow, mantap. Di bagian engine kalian harus perhatikan adalah salah satu ini seal-nya ini kalau rusak atau apa gitu ya, atau bikinan, kalian harus curiga ini mobil X tabrakan. Betul. Kalau masih normal. Ya, jadi perhatikan juga ketika kalian di dalam kabin berasa getar nggak? Kalau berasa getar berarti dari engine mountingnya. Ya, buat kalian yang mau meminang Ford Focus harus diperhatikan juga kaki-kakinya ya. Betul. Seperti shock breaker, Leg steer itu kalian harus perhatikan benar-benar. Iya, betul. Karena apa? Itu lumayan mahal. Jadi pasaran di e-commerce saya lihat ya, Ford Focus itu bervariasi harganya. Ada yang 135, 150, 170, 185, bervariasi. Yang 200. Iya, jadi kalau yang murah pas di bawah pasaran, kalian harus perhatikan beberapa item spare part itu ya. Jangan kalian membayangkan oh ini murah. Ketika kalian beri murah dan giliran kalian yang harus peremajaan, itu akan menjadi sangat mahal. Contoh rack steer aja itu 30 jutaan. Shock breaker siapkan dana 10 juta. Udah depan belakang ya? Ya. Depan belakang. Engine mounting siapkan dana 10 juta. Ini kita cerita orisinal ya. Iya. 3 ya, dapat 3 ya? Iya, 3 item ini udah 50 juta. Kalian beli mobil 150 juta. Ya sama. Peremajaan 3 item itu 2 juta. Belum yang lain. Belum yang lain. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Kita cerita spare part original. Kenapa spare part original? Untuk Ford Focus itu tidak ada obat untuk kalian pakai spare part OEM atau apapun itu. Betul. Karena tidak bertahan lama dan tidak nyaman. Seperti engine mounting kalau kalian pakai yang biasa ya? aftermarket itu nggak nyaman. Iya. Terus pastiin dek bawahnya itu harus ada ya? Oke, satu lagi ya. Iya. Dek bawahnya itu bawah. harus ada. Iya. Kenapa harus ada? Si Ford sudah menciptakan Ford Focus dengan dek bawah itu ada alasannya. Pertama. Sesuai dengan pengalaman Iya. kita, tidak ada dek. Ini mobil kan rendah nih. Betul. Kena cipratan air naik. Dan ini mobil pakai motor EPS. EPS. Itu berada di bawah. Kompresor AC berada di bawah. Bawah juga. Kenapa Ford Focus penyakitnya kompresor AC cepat rusak, EPS-nya bisa rusak gitu? Betul. Karena tidak ada dek bawah. Kalian salahin lagi Ford-nya Yankee. Jadi kalian harus pastikan dek bawah selalu ada, ya. Itu wajib harus ada. Wajib. Dan juga berlaku buat kalian yang masih nyaman menggunakan Ford Focus MK3. Kalau dek bawahnya rusak, segera diganti. Nggak bisa diperbaiki. Ya. Harganya berapa? Murah, 1,7. Betul. Ya, sekarang kita sudah di dalam interior Ford Focus MK3. Nah, kalian bisa lihat bagian tengah ada multimedia Sony. Tentunya suaranya sudah bagus ya. Kemudian untuk head unit ini sudah disematkan Microsoft Sync 1. Kalau untuk MK3,5 itu sudah Sync 2. Nah, artinya apa? Ini sudah terintegrasi dengan smart Bluetooth. Tapi udah bisa connect ke handphone ya? Ya pastilah Bluetooth ya pasti udah bisa connect ke handphone. Namun untuk Bluetooth Sync 1 ini lebih asik aja. Oh, lebih asik. Lebih asik karena phonebook voice command semua sudah terintegrasi. Oh, ini udah ada tes komennya juga ya? Voice command. Nah, kalian kalau ada SMS masuk,
itu bisa langsung dibacain. Bayangin Ada aja. notifikasinya ya? Iya, notif dan disuruh bacain bisa. Oh, bisa langsung dibaca? Bisa. Canggih. Canggih. Kemudian instrumen cluster untuk climate control ini sudah full digital semua ya, dan sudah dual zone. Jadi untuk konsep desainnya dashboard ini, menurut saya modern. Modern ini mirip pesawat ya. Iya. Dengan kelihatan tombol-tombolnya banyak gitu, mirip pesawat. Nah, sekarang kita beralih ke transmisi ya. Bisa kalian lihat seperti inilah transmisi dari Ford Focus MK3. Nah, di dalam ini ada komponen-komponen lever, rest bearing sama dua kampas, clutch. dua clutch ya. Kelas. Nah, komponen itu jangan sampai kemasukan air. Iya, dan penggunaan juga. Ya, betul. Di bagian sini Nih. itu tidak boleh kena air, terutama ya. Sebetulnya ini semuanya nggak boleh kena air sih, Iya. cuman lebih sensitifnya di daerah Sebelah sini. sini ya, sebelah sini ya. Ya, kalau kemasukan air akibatnya ya seperti Ya, ini. itu. Karatan, Tekanan. akhirnya komponen-komponen itu macet sehingga transmisi rusak. Untuk 4 komponen ini harganya kisaran 30 juta. Wow, Ya, Mahal. belum selesai. belum. Masih ada modul dan daleman transmisi. Betul. Modul TCM sama modul aktuator. Jadi kalian kalau misalnya transmisi, ini amit-amit nih transmisi bermasalah, semuanya nih, amit-amit nih ya, semuanya nih ya. Kalian siapkan dana berapa? Ya, sekitar 60 jutaan. 60. Nah, Bayangin ya, coba. mobil 150 juta. Yang tadi pertama kita bahas itu sudah 50 juta. Plus ini transmisi 60 juta, Ya, 260. 260 juta. Betul. Kebayang nggak? Bayang. Ya. Banyak banget itu. Jadi buat kalian yang mau mencari Ford Focus MK3, Atau meminang ya. ya jangan mencari harga murah. Oke, karena kalau harga murah kena di item-item yang tadi itu jadi 200 lebih, Sama aja 250. loh. Maka Bukan malah sama sih, lebih mahal. lebih mahal ya. Iya, kalian akan mengeluarkan budget yang lebih lagi. Hati-hati ya. Menurut saya pasaran Ford Focus MK3 yang worth it lah setelah peremajaan itu 200 sampai 220 jutaan lah. Itu worth it. Masih worth it ya. Ya. Kalau sudah di bawah itu, kalian mesti waspada. Oke? Waspadalah. Nah, sekarang saya mau bahas. Jadi ini minggu lalu saya baru dapat Ford Focus MK3 ini. Mobil ini antiknya, lu tahu nggak apa? Apa? Lu tahu nggak? Kilometernya masih 26.000. Wow. Wow. Jarang dipakai apa gimana? Jarang dipakai. Bayangin, 2014 kilometer 26.000. Cuma dipakai beli sayur doang kayaknya. Iya. Buat pajangan. Nah, pertanyaannya, kilometer 26.000 di speedometer itu kan 26.000. Apakah itu asli? Nah, hari ini saya mau menjelaskan trik dan tips melihat kondisi mobil apakah sesuai dengan kilometernya. Yang pertama, dari mobil ini ya, ban masih bawaan pabrik 2014. Empat-empatnya belum diganti dan kembang bunganya masih 40%. Keren ya. Ya. Dari baru belum pernah ganti. Yang pertama itu. Yang kedua, ban serep kalian bisa lihat itu belum pernah turun. Ketiga, dalaman interiornya itu, setirnya, tuas transmisi semuanya masih kasar, masih serayaknya kayak baru gitu. Berarti bukan halus ya. Iya, kalau udah sering pakai, jadi mobil ini kalau misalnya udah kilometernya udah tinggi ya, terutama ya, itu berasa di setir. Setirnya tuh kulitnya kayaknya udah halus, karena kan sering Dipegang ya? dipegang tangan Dipegang. tuh bergesekan gitu kan. Nah itu pasti halus. Nah ini serayaknya mobil baru gitu. Jadi mobil baru kalian pernah ngerasain nggak sih? Lu pernah ngerasain nggak? Pernah. Dia nggak pernah. Ya. Pokoknya apa-apa itu yang baru itu selalu paling menyenangkan. Nah cuman ini mobil masih jos. Bagus. Walaupun second ya. Ya, jadi seperti itu tips untuk meminang Ford Focus MK3. Kemudian, kalian itu kalau mau lebih yakin dengan calon mobil yang akan kalian pinang, Masterclass ID menyediakan jasa inspeksi. Kalian bisa booking reservasi di nomor di bawah ini. Silakan kalian booking 1-2 hari sebelum ya, itu untuk meyakinkan kalian terkait elektrikalnya. Jadi nanti tim Masterclass ID akan menginspeksi keseluruhan mobil yang akan kalian beli. Betul. Apakah layak untuk dipinang atau tidak. Setelah itu baru keputusan kalian mau meminangnya atau tidak. Kebetulan unit yang di samping saya ini sudah laku terjual. Tidak memerlukan waktu lama. 1 kali 24 jam ini unit sudah laku. Kenapa saya jual? Kenapa? Karena saya punya Focus yang merah ini MK3. Saya punya 2.
Jadi saya jual satu. Ngapain dua dengan warna yang sama? Ya saya jual aja satu. Sekarang berarti berapa Pak fokusnya? Fokus saya total ada 6. Benar. Iya, MK3-nya ada 4, MK3,5-nya ada 2. Jadi gitu. Dan ini semua saya tidak jual. Hanya ini saya jual. Jadi sisa 5. Sombong amat. Jadi sekian tips dan trik untuk kalian yang mau meminang Ford Focus MK3. Jika kalian ada pertanyaan, silakan komentar di bawah Di ini. bawah ini ya. Oke, saksikan video-video kita selanjutnya. See you guys. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya. Itu lagi. Apa? Subscribe. Ah, lidahnya susah banget ya.